RSUD Cimacan mengevakuasi sejumlah pasien pasca gempa susulan yang terjadi. Kencangnya getaran gempa susulan membuat pengunjung keluar rumah sakit. Pihak rumah sakit juga mengevakuasi sejumlah pasien ke halaman gedung rumah sakit. Tidak ada kerusakan akibat gempa susulan, namun gempa susulan ini sempat membuat panik pasien di rumah sakit. Pasca gempa yang mengguncang Cianjur, gempa susulan masih terus terjadi. Inilah pemirsa kondisi beberapa saat setelah gempa susulan kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Terlihat sejumlah warga panik dan keluar dari rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Gempa susulan masih terus terjadi pemirsa semenjak gempa yang terjadi hari Senin dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Warga berhamburan keluar rumah sakit untuk menyelamatkan diri usai gempa susulan mengguncang kembali wilayah Cianjur, Jawa Barat. Warga yang berusaha berhamburan keluar rumah sakit untuk menyelamatkan diri rata-rata adalah pasien para korban yang merupakan korban gempa Cianjur yang terjadi Senin kemarin. Bisa Anda saksikan para korban dengan kondisi yang masih tidak fit, masih tidak sehat, berusaha menyelamatkan diri usai gempa susulan kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Ya pemirsa kami akan langsung mengupdate informasi terbaru dari RSUD Cimacan. Sudah ada rekan kami Eko Hadi di sana. Eko Hadi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di RSUD Cimacan usai gempa susulan mengguncang Cianjur, Jawa Barat? Ya, Vena, selamat siang dan pemirsa TV One. Akan saya update kondisi terkini di RSUD Cimacan pasca gempa yang memang ada beberapa pasien umum yang dievakuasi dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Dan tadi pasien umum sempat dirawat di bangunan RSUD yang sebelah kiri atau di seberang jalan bangunan utama RSUD. Dan mungkin apabila terlihat di sebelah kanan ujung saya ini ada pasien yang tengah menunggu giliran untuk dievakuasi. Namun saya belum mendapat informasi akan dievakuasi kemana. Tapi saat ini mereka sedang menunggu proses evakuasi dari bangunan seberang ke bangunan utama. Dan sebelumnya pemirsa, ada beberapa pasien yang sudah dievakuasi ke dalam tenda yang di belakang yang biasa digunakan untuk pasien korban gempa, dan tentunya di dalam sendiri cukup ramai sekali karena tadi dalam proses evakuasi saya sempat melihat ada seorang bayi, tampaknya memang baru saja menjalani persalinan di rumah sakit yang sebelumnya dan tampaknya sekarang memang sedang dalam perawatan intensif. Namun sekali lagi saya tidak bisa masuk ke dalam sana karena saat ini sedang ada proses medik di dalam tenda tersebut. Dan saya laporkan kembali hingga saat ini perawat pun masih bersiaga di depan rumah sakit Cimacan dan di bagian tenda juga untuk berkoordinasi di proses penanganan evakuasi. Yana. Iya, Eko, berapa pasien yang tadi Anda sebutkan belum dievakuasi sampai saat ini? Saya pantau untuk saat ini masih ada beberapa. Saya coba untuk mendekat ke bagian seberang rumah sakit. Saya akan coba menghitung. Ya, kurang lebih sekitar 3 pasien yang saat ini masih menunggu giliran.
Dan nampaknya kondisi terbaru saya update, ada beberapa petugas medis yang mendampingi, kemudian pihak keluarga, kemudian ada juga beberapa tabung oksigen yang sudah terpasang di beberapa bed milik pasien. Eko, bagaimana kondisi Ya. bagaimana kondisi pasien-pasien yang belum sempat dievakuasi sampai saat ini? Bisa Anda gambarkan? Ya, kondisinya memang agak serius mungkin, karena sudah terpasang selang atau terpasang cairan infus dan dipasang juga oksigen. Ada sekitar 2 pasien yang saat ini sedang dipasang tabung oksigen, dan 1 pasien lagi sedang duduk dan hanya terpasang cairan infus saja. Ya, sebelumnya para pasien ini dievakuasi di gedung atau di bagian bangunan rumah sakit yang ini. Lalu mereka dievakuasi awal ke area yang berada di sekitar lokasi rumah sakit. Eko, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah gempa susulan masih terus terjadi? Ya, jika di wilayah Cimacan ini memang agak berbeda. Jika memang di wilayah lain atau di wilayah selain Cimacan atau di Cianjur jadi gempa susulan, maka di Cimacan sendiri belum tentu juga terjadi gempa susulan. Namun gempa susulan yang tadi terjadi sekitar pukul 11.40 cukup kencang terasa, dan itulah yang menyebabkan warga keluar dan panik. Bahkan pasien dari rumah sakit pun terpaksa dievakuasi. Dan saya tadi sempat bertanya ke warga yang berada di dalam rumah sakit, memang gempanya cukup besar sekali, melihat dinding pun ikut bergoyang, dan kemudian ada suara getaran lainnya. Dan itu berarti memang gempa susulan ini merupakan gempa yang terbesar sejak hari Senin lalu. Itu, Vena. Ya, tadi Anda menyebutkan gempa susulan ini cukup besar ya terasa dari tempat Anda mengabarkan saat ini. Apakah ada kerusakan yang terlihat di rumah sakit ataupun sekitar rumah sakit, Eko? Ya, hingga saat ini saya tidak melihat ada kerusakan berarti dan tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Hanya saja tadi sebelumnya Menteri Kesehatan mengunjungi, dan saya sempat menanyakan untuk bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan bagaimana, apakah ada kerusakan atau tidak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyatakan bahwa bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan cukup kuat dan saat ini tidak terjadi kerusakan yang cukup parah, sehingga masih bisa digunakan untuk pasien umum maupun pasien dari korban gempa. Demikian. Oke. Eko, berapa petugas yang mengamankan di sekitaran RSUD, dan apakah memang petugas-petugas tersebut terus menghimbau para korban untuk tidak berada di area dalam rumah sakit? Ya, hingga saat ini belum tampak ada petugas keamanan ataupun petugas dari rumah sakit. Hanya saja sejumlah perawat, sejumlah tim tenaga kesehatan sudah bersiaga menggunakan APD-nya, dan mereka belum bisa atau belum berani membawa para pasien ini kembali ke dalam area rumah sakit, karena memang belum ada instruksi dari pihak rumah sakit untuk kembali ke dalam ruang perawatan. Ya, Eko, bagaimana dengan kondisi pasien-pasien yang sudah dievakuasi di tempat Anda mengabarkan? Ya, memang mungkin yang dievakuasi adalah pasien yang prioritas, dan mereka langsung dibawa ke tenda yang biasa digunakan untuk merawat korban dari gempa. Dan sepertinya memang ada perawatan cukup serius di dalam tenda tadi. Saya tidak bisa memantau cukup dalam, saya hanya bisa dari jauh. Dan sisanya sebanyak 3 pasien masih berada di
pelataran bangunan lain dari rumah sakit. Oke, baik Eko Hadi, tahan dulu informasi Anda. Sekarang kami akan beralih ke salah satu lokasi pengungsian pemirsa, yakni di posko pengungsian Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Denny Hendra di sana. Denny, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat ini di posko pengungsian Joglo? Oke, saat ini saya berada di lapangan perawatan Sari Joglo, Cianjur, Jawa Barat, di mana saat ini masyarakat atau pengungsi sedang menunggu kedatangan Bapak Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI. Namun baru saja tadi Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam juga datang dan meninjau lokasi ini dan membagikan bingkisan sembako untuk para korban. Saat ini bersiap-siap menunggu kedatangan Bapak Panglima TNI ke kampung pengungsian di lapangan perawatan Sari Joglo, Cianjur ini. Demikian. Denny, apa saja kemudian yang dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai berkunjung ke posko pengungsian Joglo? Pak Mahfud MD tadi juga sempat berdialog dengan para pengungsi. Dia berharap menanyakan kondisi rumah mereka dan menanyakan kondisi rumah para korban dan juga keluarganya. Dan Pak Mahfud juga berharap tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan ini. Demikian Pak Mahfud MD sambil menyerahkan bingkisan kepada warga yang ada di kampung pengungsian di lapangan perawatan Sari Joglo, Cianjur ini. Ya, tadi Anda menyebutkan ada bingkisan kemudian yang diserahkan oleh Mahfud MD usai mengunjungi pengungsian Joglo. Bantuan apa saja yang diberikan oleh Menko Polhukam di pengungsian Joglo? Bantuan yang diberikan berupa dus, entah apa itu dalamnya, karena dus tersebut langsung diambil dan dibawa oleh para pengungsi. Dan saya juga belum mengetahui apakah itu sembako atau apakah itu apa. Saya juga belum dapat informasi dari warga yang menerimanya. Demikian. Ya, apakah pada saat kunjungan Menko Polhukam tadi para korban warga yang berada di pengungsian sempat menyampaikan keluh kesah serta kebutuhan-kebutuhannya yang dibutuhkan para warga di pengungsian kepada Menko Polhukam? Ya, tadi sempat menanyakan warga meminta Pak Menteri dan menanyakan kondisi rumah mereka. Dan Pak Menteri menjawab pemerintah sedang mempersiapkan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada warga Cianjur, kata Pak Menko. Demikian. Oke. Tadi Anda menyebutkan juga akan ada kunjungan ya yang akan dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke pengungsian Joglo, Cianjur. Persiapan untuk menyambut kedatangan Panglima TNI di sana seperti apa? Nah, seperti yang terlihat dalam gambar ini, rombongan sudah datang dan bersiap-siap dan mobil bantuan baru saja memasuki lapangan perawatan Sari Joglo yang akan diberikan kepada para pengungsi. Terlihat dua truk masuk dan membawa tulisan Mabes TNI Peduli Cianjur. Terlihat dua truk sudah disiapkan saat ini dan warga juga bersiap-siap menunggu. Nah, ini berupa bantuan dan truk ini yang membawa sumbangan dari Pak Andika Perkasa untuk warga masyarakat pengungsi. Demikian. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi aktivitas apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Panglima TNI di pengungsian Joglo? Ya, seperti yang sudah seperti pejabat yang sudah dalam sini, pasti mereka akan berdialog, termasuk Pak Panglima dan Ibu Heti. Mungkin akan berdialog karena di lokasi ini disediakan tenda. Dan inilah salah satu bentuk, ini dia bantuan berupa box ini yang disediakan oleh pihak TNI, Mabes TNI, oleh Pak Andika Perkasa untuk masyarakat. Apakah Anda bisa melihat bantuan apa saja yang kemudian dibawa dalam dua box yang ada di layar kaca saat ini, Denny? Oh iya, bantuan tersebut berupa sembako nampaknya, beras, minyak, dan 9 kebutuhan pokok nampaknya yang akan dibagikan oleh Pak Andika. Oke. Sampai saat ini, Denny, hari ini siapa saja yang sudah berkunjung ke pengungsian Joglo? Selain tadi yang Anda sebutkan, ada Menko Polhukam, kemudian juga nanti akan ada Panglima TNI. Iya,
Pak Jokowi juga sudah datang ke sini, Bu Risma dan pejabat-pejabat lain. Dan saat ini baru kedatangan Pak Panglima menggunakan mobil. Iya, Pak Panglima di belakang ya. Oke. Akan memasuki lapangan perawatan Sari Joglo. Oke. Itu. Denny Hendra, ada berapa para korban yang mengungsi di pengungsian Joglo? Bisa Anda sebutkan jumlahnya? Ya, untuk pengungsian didapat dari informasi dari petugas dapur lapangan. Pengungsi yang ada di terminal atau di lapangan perawatan Sari ini jumlah 2.000 orang. Demikian. Berdasarkan pantauan Anda, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, yang masih dibutuhkan oleh para korban yang mengungsi di pengungsian Joglo ini? Iya, juga masih dibutuhkan seperti selimut dan bahan-bahan kebutuhan. Dan ini juga berarti, Ibu Anissa, Bu Happy, dan Pandika sudah tampak di tengah-tengah warga. Oke, baik pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar kedatangan dari Panglima TNI ke pengungsian Joglo di Cianjur, Jawa Barat. Untuk aktivitas yang akan dilakukan adalah salah satunya untuk memantau para korban yang mengungsi di pengungsian Joglo. Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, ini tiba berdasarkan laporan rekan kami, yakni Denny Hendra, tiba dengan membawa beberapa mobil bantuan yang isinya adalah bantuan-bantuan sembako untuk para korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang diungsikan di pengungsian Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Aktivitas yang terlihat saat ini dilakukan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa adalah berbincang dengan petugas TNI lainnya, berkoordinasi dengan petugas TNI, serta berkoordinasi juga dengan petugas yang menangani penampungan ataupun pengungsian ini di pengungsian Joglo, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya juga pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah terlebih dahulu mengunjungi salah satu rumah sakit di Cianjur, yakni RSUD Sayang. Dan berdasarkan informasi dari rekan kami, Rizky Gustana dari RSUD Sayang, ini disebutkan bahwa Panglima TNI juga sempat berdialog dengan para korban gempa Cianjur serta memberikan bantuan ataupun bingkisan untuk para korban. Dan seusai melakukan kunjungan ke RSUD Sayang tadi juga Panglima TNI ini menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca gempa terhadap kediaman para korban gempa Cianjur pada Senin kemarin. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, pemirsa, setelah mengunjungi RSUD Sayang, kini telah sampai di pengungsian Joglo Cianjur untuk kembali berkoordinasi dengan petugas di pengungsian Joglo yang menangani para korban gempa Cianjur, serta tadi juga sempat membawakan sejumlah bantuan untuk para korban. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga didampingi oleh istrinya untuk berkunjung ke pengungsian Joglo dengan membawa sejumlah bantuan yang kalau tadi dilaporkan oleh rekan kami, Denny Hendra, ada 2 mobil bantuan, 2 truk yang tiba di pengungsian Joglo. Salah satunya adalah bantuan berupa sembako untuk para korban. Ya pemirsa, pengungsian Joglo ini merupakan salah satu titik pengungsian dari para korban gempa Cianjur, di mana para korban kini telah mengungsi di pengungsian Joglo ini setelah gempa menerjang pemirsa di Cianjur pada Senin kemarin sekitar pukul 13:21 waktu Indonesia Barat.
Panglima TNI bersama istrinya saat ini tengah mengunjungi pemirsa pengungsian Joglo. Untuk tadi salah satu aktivitas yang sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak petugas yang bersiaga di pengungsian Joglo dan juga menyapa satu persatu para pengungsi. Dan kalau kita lihat juga sempat ada dialog yang dilakukan oleh Panglima TNI dengan para pengungsi di pengungsian Joglo. Panglima TNI pemirsa tiba bersama istrinya yang mengenakan kemeja berwarna kuning, yakni Ibu Lia Erwiani, Ibu Diah Erwiani, untuk melakukan pemantauan yakni di pengungsian Joglo dan juga berdialog menyapa satu persatu pengungsi di pengungsian Joglo Cianjur, Jawa Barat. Tadi aktivitas yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI pemirsa di pengungsian Joglo ini sudah berkoordinasi dengan pihak petugas yang bersiaga di pengungsian Joglo. Dan saat ini aktivitas yang tengah dilakukan adalah menyapa satu persatu warga, para pengungsi, dengan berfoto bersama. Dan untuk mengupdate informasi terbaru, pemirsa, kami kembali menuju ke rekan kami, pemirsa, ada Denny Hendra di sana. Denny. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Denny, bisa Ya, Anda halo. gambarkan aktivitas apa saja yang tengah dilakukan oleh Panglima TNI? Iya, Panglima TNI beserta Ibu saat ini dikerubungi oleh para pengungsi dan dia ingin berfoto bersama dengan Ibu dan Bapak Panglima TNI. Terlihat antusias dari warga masyarakat untuk ingin berfoto dan bersalaman. Dan itu pun langsung ditanggapi serius oleh Pak Andika Perkasa dan Ibu. Terlihat saat ini diterima. Dan Pak Andika dengan senyum cerah juga menerima langsung. Ya. Ibu dan Bapak juga saat ini telah berjalan, telah langsung melihat dan menuju tenda. Saat ini Ibu juga masih dengan senyum nyahat berserta Bapak Andika Perkasa masih melayani masyarakat yang ingin berfoto bersama. Nah, Bapak dan Ibu langsung menuju tenda warga dan ingin memberikan berdialog langsung. Bu Heti menyapa dan Andika Perkasa juga menyapa warga masyarakat. Denny, tadi Ya. kalau kita lihat juga sesampainya Panglima TNI di pengungsian Joglo ini sempat berkoordinasi ya dengan petugas yang ada di sana. Apa saja kemudian yang disampaikan oleh Panglima TNI? Ya, Bapak Panglima tadi menanyakan jumlah tenda dan berapa personil anggotanya yang berada di sini dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sini. Dan Pak Panglima saat ini bersama Ibu akan memberikan bingkisan atau bantuan sembako untuk warga atau pengungsi yang ada di sini. Karena Apakah masih ada fasilitas ataupun bantuan yang disampaikan oleh koordinator di sana masih dibutuhkan oleh para pengungsi? ya untuk fasilitas terus bertambah dan apapun yang kurang langsung ditutupi. Dan juga langsung Pak Panglima juga menanyakan langsung dan Ibu kepada warga dan menanyakan apakah ada yang sakit atau tidak. Demikian. Iya, bisa Anda gambarkan saat ini aktivitas yang dilakukan oleh Panglima TNI nampaknya sedang berdialog dengan para korban. Apa yang disampaikan, Denny? Ya, menanyakan Pak Panglima menanyakan apakah para pengungsi ini ada yang mengalami sakit dan gimana keadaannya dan apa saja. Semua akan diberikan bantuan oleh Pak Panglima. Demikian.
Ya, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi para pengungsi yang saat ini berada di pengungsian Joglo, Denny? Ya, untuk pengungsian saat ini juga masih tertahan di 30 tenda yang ada di sini. Dan mereka juga terlihat cukup tenang, namun mereka masih mendapati kekurangan bahan seperti kebutuhan tidur, mandi, dan kebutuhan wanita. Demikian. Ya, mengenai ketersediaan air bersih di sana stoknya bagaimana, Denny? Ya, untuk stok air bersih sendiri, pihak TNI juga sudah menyediakan air bersih dan mobil lapangan juga langsung diturunkan oleh pihak TNI. Demikian. Oke, bisa Anda jelaskan, gambarkan bagaimana soal dapur umum yang tersedia di posko pengungsian? Oke, untuk dapur umum sendiri cukup mencukupi ya, karena setiap hari makan 3 kali, dan itu pun langsung disediakan oleh dinas atau dari TNI Angkatan Darat, dari dinas perbekalan dan angkutan. Demikian. Dari Panglima TNI, Pak? Ya. Bagaimana dengan pasokan bahan makanan di sana, Denny? Untuk pasokan makanan cukup stabil, dan juga Pak Panglima TNI membawa 21 truk bantuan untuk warga yang ada di Cianjur yang mengalami musibah. Demikian. Ada berapa tenda yang dibangun di posko pengungsian Joglo, Denny? Untuk tenda yang ada di sini 30 kurang lebih, dan itu pun masih terlihat masih ada bertambah karena para relawan dan mungkin atau juga tidak membangun kembali di BNPB dan BPBD. Demikian. Oke, ini kan memasuki hari ketiga ya usai gempa terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana penanganan terhadap para korban, para pengungsi di pengungsian Joglo sampai dengan saat ini? Ya, untuk penanganan cukup stabil, dan saat ini juga para pengungsi tenang dan hanya membutuhkan beberapa kebutuhan saja. Demikian. Bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan di sana dan juga petugas medis yang bersiaga berdasarkan pemantauan Anda? Untuk petugas medis juga dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, terus juga dari para simpatisan juga mungkin sudah diadakan di sini. Kesdam dan KSAL juga ada di lokasi ini. Demikian. Denny, bisa Anda gambarkan apa yang dilakukan oleh Panglima TNI bersama istrinya saat ini? Bu Heti dan Pak Andika saat ini sedang melihat dapur umum yang disediakan oleh TNI Angkatan Darat dan mengecek langsung ketersediaan bahan makanan yang ada dalam mobil tersebut. Oke, kemudian aktivitas apa yang saat ini tengah berlangsung? Ya, Pak Andika masih menanyakan pada anggotanya, menanyakan dan membawa sesuatu sebanyak 21 truk bantuan. Demikian. Bantuan-bantuan apa saja? Tadi Anda menyebutkan Panglima TNI membawa bantuan. Ya, Bang. Ulangnya? Bantuan-bantuan apa saja yang dibawa oleh Panglima TNI di posko pengungsian Joglo? Pak Panglima TNI membawa bantuan sembako sejumlah 21 truk sembako dan apalagi Pak sembako. Ya, di posko pengungsian Joglo ini apakah tersedia posko pengaduan untuk para pengungsi ataupun warga melapor jika ada anggota keluarga yang belum ditemukan? Oh ya. Jadi selain untuk para pengungsi, Pak Andika juga menyediakan makanan untuk prajuritnya sama personil yang terlibat di kemanusiaan ini. Demikian. Ya, aktivitas sampai saat ini yang masih dilakukan oleh Panglima TNI masih menyapa satu persatu warga ya, Denny. Kalau kita pantau, apakah Anda mendapatkan informasi agenda apa ataupun kegiatan apa saja yang akan dilakukan Panglima TNI di sana? Ya, Pak Panglima dan Ibu juga masih berfoto-foto dengan warga masyarakat. Begitu sumringahnya Pak Panglima melihat
melihat langsung tempat perawatan, dan Panglima akan ngecek langsung tempat perawatan. Oke, baik Denny Hendra, kami akan kembali memperbarui informasi dengan Anda dari Posko Pengungsian Joglo. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.